It's time to begin the first lesson. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa. Wih, tampaknya pada semangat banget nih hari ini. Nah, hari ini sebelum kita masuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas silakan dipimpin untuk berdoa bersama. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya Pak. Oke, baik, terima kasih ya kepada ketua kelas telah membimbing doa. Semoga nanti pembelajaran kita pada pagi hari ini kita niatkan untuk mencari ridho Allah, supaya nanti ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri maupun untuk diri orang lain. Nah, sebelum itu Bapak mau absen terlebih dahulu ya anak-anak. Oke, siap. Di sini pertama ada Habibie Ramadan, Ya Pak. Wirya Fatriah Alif, Destina Eka Aprilia, Tri Suryani, Hilwa Andini Khairun Nisa, Rifa Syifaulana. Oke, baik, semuanya sudah hadir ya. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak di sini akan menayangkan sebuah video yang kalian nanti akan amati dan kalian perhatikan nih apa isi video tersebut, karena video itu akan berhubungan, ada kaitannya dengan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebentar Bapak buka filenya dulu ya. Oke, ini dia videonya. Silakan untuk diperhatikan dan disimak baik-baik ya. Oke, jadi itu ya anak-anak video yang barusan Bapak tayangkan untuk kalian tonton. Nah, sekarang Bapak mau nanya nih sama kalian, apa sih yang kalian tangkap, yang kalian lihat setelah menonton video yang Bapak tayangkan tadi? Ada yang bisa jawab, angkat tangan. Oke, Destina, apa? Yang saya tonton tadi tentang sekelompok orang yang ngasih barang tapi nggak benar-benar kasih, jadi cuma buat diupload doang. Oke, bagus jawabannya Destina. Coba kalau Hilwa apa? Ya kalau menurut saya sama sih, ini kan nyeritain tentang tercela yaitu ria. Ria itu artinya beribadah atau melakukan kebaikan hanya untuk
menerima Cuma berpindah buat orang tua, Oke. benar ngambil dari Allah gitu. Oke, bagus jawabannya Hilwa dan Desina, berarti merhatiin ya. Oke, jadi dari yang kita dengar tadi dari pendapatnya Desina dan Hilwa anak-anak, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang akhlak mazmumah, yaitu akhlak tercela. Nah, sebelum itu di sini Bapak mau nanya nih sama kalian, apa sih akhlak mazmumah itu? Ada yang tahu nggak? Boleh angkat tangan. Oke, boleh Rifa. Yang saya tahu akhlak mazmum itu akhlak tercela, akhlak yang gak disukai Allah, dan kalau kita ngelakuin perbuatan tersebut itu bakal merusak akhlak kita, Pak. Betul jawabannya Rifa. Nah, dari jawabannya Rifa nih, Bapak mau nanya nih, ada yang tahu nggak macam-macam akhlak tercela itu apa aja? Kan kita sering lihat nih di masyarakat umum, bahkan di sekitar kita berbagai macam akhlak tercela. Nah, mungkin coba nih Bapak mau nanya satu persatu sama kalian, apa sih akhlak tercela itu? Coba mulai dari Habibi. Apa? Contohnya satu. Foya-foya Pak. Berfoya-foya. Wirya. Ini yang barusan kita tonton, Ria. Ria. Destina. Yang saya tahu mungkin boros. Boros. Ani. Gibah, Pak. Gibah, betul. Hilwa. Sombong. Sombong. Rifa. Berbohong, Pak. Berbohong, betul. Oke, jadi dari semua akhlak tersebut itu namanya akhlak mazmumah ya anak-anak. Nah, di sini pada hari ini kita akan belajar tentang akhlak mazmumah. Nah, tapi nih akhlak mazmumah ini nih banyak macam-macamnya. Nah, tapi hari ini Bapak ingin mengajarkan 5 akhlak tercela terlebih dahulu nih, karena 5 akhlak ini yang akan kita pelajari sering kali diterapkan ataupun dilakukan oleh teman-teman kita ataupun orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, selanjutnya tolong teman-teman perhatikan, Bapak menampilkan dan menjelaskan materi-materi kita tentang akhlak mazmumah pada pagi hari ini. Sebentar Bapak buka dulu filenya ya anak-anak. Oke, jadi di sini kita akan belajar bab 3 tentang menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur dan hasad. Nah, di sini pertama Bapak akan menjelaskan tentang apa itu yang dimaksud dengan berfoya-foya. Nah, berfoya-foya itu adalah sesuatu yang menghambur-hamburkan uang, harta ataupun barang yang kita miliki untuk sesuatu yang tidak penting. Nah, dari penjelasan tadi, ada nggak yang bisa ngasih contoh terkait sifat berfoya-foya yang sering kalian lihat di kehidupan kalian masing-masing? Coba yang bisa ngasih contoh angkat tangan. Ya Pak. Oke, Wirya, apa contoh berfoya-foya? Contoh berfoya-foya ini mungkin yang saya alami ketika saya punya uang lebih dari orang tua, saya habiskan untuk sesuatu yang tidak saya butuhkan gitu, hanya berdasarkan keinginan saya semata untuk kebutuhan prestis gitu. Oke, betul nih anak-anak yang dicontohkan oleh Wirya. Jadi berfoya-foya ini tadi yaitu kita mengeluarkan uang, harta dengan untuk sesuatu yang gak ada tujuannya atau cuma buang-buang harta yang tidak ada gunanya. Oke, jadi itu yang pertama tadi ada berfoya-foya. Nah, yang kedua kita ada sifat akhlak mazmumah, yaitu ada yang namanya ria. Nah, ria itu adalah suatu sifat di mana seseorang itu menampakkan atau memperlihatkan kebaikan-kebaikan di hadapan orang lain dengan maksud untuk dipuji. Nah, kayak gitu tuh untuk ria. Akhlak mazmumah yang kedua. Nah, di sini coba Bapak minta contohkan sifat-sifat akhlak ria dalam kehidupan masing-masing. Tadi kan Wirya udah contohin berfoya-foya. Nah, dari anak-anak yang lain nih, ada gak yang bisa contohin tentang kasus ria? Oke, Habibi dulu. Mungkin kalau menurut saya kasus ria ini sering terjadi ya Pak di kehidupan saya juga. Kayak misalnya saya bagi-bagi nih Pak, bagi-bagi terus saya foto dan saya upload di media sosial saya. Oke, terima kasih ya Habibi udah mencontohkan kasus ria nih, contoh sifat akhlak tercela ria. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke sifat yang ketiga, yaitu ada yang namanya sum'ah.
Nah, sum'ah itu apa anak-anak? Sum'ah itu suatu perbuatan di mana seseorang yang ketika setelah melakukan kebaikan, contohnya sedekah ataupun kebaikan lainnya, dia menceritakan kebaikan tersebut kepada teman-temannya dengan maksud dianggap keren ataupun dianggap ih keren nih habis sedekah segini. Nah kayak gitu. Nah di sini ada nggak yang bisa contohin kasus sum'ah itu kayak gimana? Ada yang bisa angkat tangan coba? Kasus sum'ah. Oke, Riva apa contohnya? Oke, contohnya misalnya ini bukan teman saya ya Pak. Misalnya ada Aldo itu dia habis sedekah tuh di masjid. Misalnya dia sedekah 5.000. Nah dia sedekah 5.000 pas lagi sholat Jumat. Nah abis itu setelah dia kelar Jumatan, dia ketemu teman-temannya, terus dia pamer ke teman-temannya, tadi saya habis sedekah 5.000 loh ke masjid ini. Gitu. Itu menurut saya masuk ke sifat sum'ah. Oke, betul yang dikatakan oleh Rifa yang dicontohkan. Oke, terima kasih ya Rifa udah mencontohkan sifat sum'ah. Nah, yang keempat kita ada yang namanya sifat akhlak mazmumah nih, yang namanya takabur. Nah, takabur ini apa artinya teman-teman? Takabur ini adalah sombong, yaitu takabur ini sifat yang merasa diri seseorang ini, diri kita ini lebih baik dari orang lain gitu. Nah, di sini ada nggak yang bisa mencontohkan apa itu sifat sombong atau takabur ini? Yang bisa contohin boleh angkat tangan. Oke, Desti, apa? Jadi saya punya pengalaman di mana teman saya itu dapat nilai paling bagus di kelas dan sejak saat itu tuh dia menjelekkan atau merendahkan yang lain. Dia bilang, nilai saya paling bagus, nilai kamu buruk. Oke, betul nih yang dicontohkan oleh Destina teman-teman, itu contoh sifat sombong atau takabur. Oke, yang kelima, yang terakhir itu ada namanya sifat hasad. Nah, sifat hasad ini anak-anak adalah sifat di mana seseorang itu mempunyai perasaan iri dengki, gak senang nih jika orang lain itu mendapat kesenangan, mendapat berita gembira. Nah, dia tuh gak senang anak-anak. Nah, jadi sifat hasad ini perlu kita hindari. Nah, dari contoh yang Bapak jelaskan tadi, ada gak bisa contohin gimana contohnya sifat hasad nih yang pernah kalian temui dalam kehidupan kalian sehari-hari? Ada yang bisa jawab, angkat tangan contoh sifat hasad. Oke, Ani. Paling kalau semisal gitu ya Pak, nanti kita udah dapat kerjaan yang bagus gitu, terus pasti kan ada kan orang yang kasihan sama kita. Betul. Terus nanti kerjaan itu dibikin dari jelek gitu loh Pak. Terus dipakainya itu hasad. Oke, itu betul ya anak-anak yang dijelaskan oleh Ani terkait contoh sifat hasad. Nah, itu dia ya anak-anak kelima sifat akhlak mazmumah atau akhlak yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nah, setelah itu Bapak akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu sebuah analisis terkait sifat-sifat akhlak mazmumah pada saat ini. Nah, tapi sebelum Bapak kasih tugasnya, Bapak kasih kesempatan kepada anak-anak yang ingin bertanya terkait materi kita sebelum kita lanjut penugasan. Nah, yang ingin bertanya boleh angkat tangan. Pak. Oke, Rifa boleh pertanyaannya apa? Tadi kan dari penjelasan Bapak, sifat ria sama sum'ah itu tuh dua-duanya sama-sama pengen dipuji orang lain ya Pak? Betul. Nah, jadi sebenarnya bedanya dua akhlak tersebut itu apa sih Pak? Oke, pertanyaan bagus nih dari Rifa anak-anak. Jadi perbedaan antara ria dan sum'ah itu adalah, pertama, kalau ria itu dia memperlihatkan sesuatu kebaikan di hadapan orang lain. Misalnya ada namanya Reza kalau di rumah sholatnya itu cepet, nggak doa, misalnya langsung kabur. Sedangkan ketika dia di sekolah, dia tuh sholatnya lama dengan tujuan untuk dilihat orang. Wih, Reza sholatnya lama nih, khusyuk banget nih. Nah, itu contoh dia, Rifa. Kalau sedangkan sum'ah ini suatu perbuatan di mana ketika misalnya kita panggil aja Aldo, ada namanya Aldo. Nah, dia ini habis sedekah 50.000 misalnya di jalanan pada fakir miskin. Nah, setelah itu dia kasih tahu nih ke teman-teman kelasnya, aku habis sedekah tahu 50.000, aku duitnya banyak kan, dan segala macam, dengan tujuan dia tuh dipuji dan diketahui orang lain bahwa dia telah bersedekah dengan jumlah yang besar. Kayak gitu, Rifa. Oke, jadi intinya kalau dia itu dia pengen dilihat orang lain gitu ya, kebaikannya. Kalau misalnya sum'ah itu pengen didengar sama orang lain tentang kebaikan dia. Iya, betul.
Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, sesuai tadi yang Bapak bilang, Bapak akan membentuk kelompok agar mempermudah kalian dalam mengerjakan analisis yang akan Bapak berikan. Nah, di sini Bapak sudah menentukan kelompoknya. Silakan didengar baik-baik. Kelompok A ini ada Wirya, Rifa, sama Hilwa. Dan kelompok B ada Habibi, Destina, dan Tri Suryani. Nah, silakan dibentuk kelompoknya 3-3 sesuai tadi yang Bapak bilang. Oke, sudah duduk sesuai kelompoknya anak-anak? Oke. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tugas yang akan Bapak berikan kepada kalian. Nah, di sini Bapak memegang ada 2 kartu, anak-anak. Bisa dilihat? Nah, di sini ada yang namanya kartu media dan yang di sini ada namanya kartu masalah. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan bahwa kalian perwakilan masing-masing kelompok akan maju ke depan untuk mengambil salah satu kartu yang isinya nanti ada masalah atau kasus yang kalian harus analisis. Dan di sini kartu media adalah untuk menemukan dan kalian cari masalah yang kalian dapat untuk dicari oleh sumber di sini, oleh media di sini. Apa kamu ngerti? Oke, boleh perwakilan masing-masing kelompok maju untuk mengambil masalah dan media yang akan digunakan. Oke, mungkin dari kelompok A dulu. Dari sini silakan kamu ambil. Nah, di sini medianya. Boleh dibuka, Pak? Dibukanya nanti ketika saya suruh. Kamu kembali dulu. Sekarang kelompok B perwakilannya boleh maju. Oke, boleh duduk. Oke, semuanya sudah mendapatkan kartunya. Sekarang boleh dibuka. Dibuka dan kalian beritahu ke saya apa masalah dan media yang kalian gunakan untuk menganalisis kasus. Mulai dari kelompok A. Apa? Kelompok A tentang media. Medianya? Media pencarian Instagram. Instagram. Kalau kelompok B apa? Kita materinya foya-foya, medianya TikTok. Oke anak-anak, karena kalian sudah mendapatkan masalah dan media yang akan kalian gunakan, sekarang Bapak akan menjelaskan teknis pengerjaannya. Nanti kalian akan menjelaskan dan membentuk mind mapping dan dipresentasikan. Kemudian isi mind mappingnya yaitu yang pertama ada penjelasan masalah, penyebab, analisis dan fakta, kemudian ada teori dan konsep yang akan kalian gunakan, dan ada solusi dari masalah yang akan kalian analisis bersama kelompok kalian. Apakah dapat dipahami anak-anak pengerjaannya? Oke, baik. Izin Pak, mau nanya dong. Iya boleh ya, ada yang bisa saya bantu? Dari kelompok kami kan mengambil temanya, materinya tentang ria nih. Betul. Kita ambil contohnya tentang pamer ibadah nih, di-upload di story. Nah itu kira-kira termasuk bentuk ria nggak ya? Itu termasuk bentuk ria, karena yang tadi saya jelaskan dia tuh seolah-olah mau melihatkan kebaikan ataupun ibadah-ibadahnya untuk orang lain lihat nih, biar supaya dia tuh dianggap wah ini di ibadahnya bagus nih, kayak gitu. Paham nggak? Berarti masuk ya Pak? Ya masuk. Buat mind mappingnya udah ngerti? Udah, ada yang masuk Bagus. Pak. Ditunggu ya, segera dipercepat pengerjaannya. Oke Pak. Oke, gimana anak-anak udah selesai semua? Sudah. Oke, selanjutnya seperti Bapak bilang tadi bahwa selanjutnya kita akan presentasi mulai dari kelompok A terlebih dahulu. Wirya, Rifa, dan Hilwa silakan untuk mempresentasikan hasil analisis videonya.
Baik. Kenalkan, kami dari kelompok A, ada saya, Irwan dan Rifa. Di sini kami tentang ria. Nah, kami ini mengambil masalah dari ria ini tentang pamer riba. Oke, mungkin itu sekian presentasi mind map kami yang berkaitan dengan ria. Terima kasih buat perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok A. Silakan duduk ke tempatnya kembali. Nah, selanjutnya adalah presentasi oleh kelompok B. Boleh kelompok B dipersilakan untuk maju ke depan. Habibi, Tri Suryani, dan Destina. Oke, boleh langsung dimulai presentasinya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok B. Saya beranggotakan saya sendiri dan Ani dan Destina. Oke teman-teman, di mind map ini kita akan mengambil dari materi yaitu berfoya-foya. Seperti yang kita lihat teman-teman, kalau foya-foya di TikTok itu muncul karena banyak konten kreator yang menampilkan gaya hidup mewahnya, gaya hidup hedonnya, dan itu pun hanya sebagai pencitraan gitu. Nah, penyebabnya ini ada dua teman-teman. Mungkin segitu aja presentasi dari kelompok kami tentang akhlak Masmumah ini, tentang foya-foya di TikTok ya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada kelompok B telah mempresentasikan hasil analisisnya. Sekarang kalian boleh kembali ke tempat duduknya. Terima kasih. Oke, dari pemaparan presentasi kedua kelompok A dan kelompok B, secara keseluruhan kalian sudah bagus. Nah, namun ada sedikit tambahan untuk analisis yang kalian lakukan tadi, terutama dalam solusi. Nah, dalam solusi ini bagaimana tuh kalian bisa menyimpulkan nih, bagaimana kalian melihat suatu kejadian tentang akhlak mazmumah seperti berfoya-foya, ria, sum'ah, dan lainnya dalam kehidupan kalian. Bagaimana nih cara kalian memandangnya? Apakah kalian hanya melihat saja atau kalian perlu menindaklanjuti, ataupun sebagai kata lain kalian harus membenarkan akhlak tersebut, menegur orangnya ataupun mengingatkan dengan tutur kata yang lembut dan baik. Karena dalam Islam kita harus diajarkan untuk meninggalkan akhlak tercela, sebagaimana contoh Nabi Muhammad yang berakhlak baik dan berakhlak karimah, sebagaimana juga Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, dari situ kita harus belajar mencontoh untuk mewariskan dan meneruskan sunnah-sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad, agar senantiasa selalu melakukan kegiatan-kegiatan atau akhlak yang baik dan meninggalkan hal-hal tercela. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang bagaimana kita mengetahui ini dan menghindarkan dan bahkan menyikapi akhlak-akhlak tercela yang terjadi pada sekitar lingkungan kita. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa kalian terapkan pada kehidupan kalian sehari-hari. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Bapak ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut. Yakini bahwa kamu
Iya. Terima kasih telah menyaksikan ini. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih telah. Terima kasih telah menyaksikan. Kami dari kelompok 3 dan 4 mata kuliah strategi pembelajaran mengucapkan terima kasih.